Galileo to Einstein didukung oleh Early Branding and Communication. Kunjungi kami di www.thinkingearly.com. Baik, nah sekarang begini. Misalkan kita punya sebuah mobil. Mobil ini bergerak untuk supaya lebih sederhana pada satu arah tertentu, misalkan di sini ke kanan atau arah sumbu X. Nah, gerak mobil ini dapat dinyatakan dalam suatu fungsi, kalau kita boleh menyebutnya demikian, fungsi, yakni misalkan 3 dikalikan dengan waktu kuadrat 3T kuadrat. Kita tentu bisa melihat bagaimana posisi-posisi dari mobil tersebut setiap ia bergerak. Jadi misalkan kita bikin suatu tabel di sini, waktu detik 0 posisinya ada di titik 0, terus waktu detik pertama misalkan posisinya di titik X sama dengan 3, lalu pada detik kedua posisinya ada di titik 12. Nah, jadi kalau kita gambarkan bagaimana posisi mobil tersebut di sini, ini misalkan titik X0 atau pada saat mobil mula-mula, lalu pada saat detik pertama di titik 3 meter, ini adalah detik pertama, lalu di titik 12 meter pada saat detik kedua. Nah, untuk menghitung kecepatan rata-rata pada arah X ini, misalkan kita ditanya kecepatan rata-rata dari detik 0 sampai dengan misalkan detik ke 2. Tentu kita harus kembali ke definisi dari kecepatan rata-rata tadi, di mana kita tahu bahwa kecepatan rata-rata, atau supaya lebih mempersingkat, saya tuliskan dengan V, lalu diberi tanda rata-rata seperti ini. Jadi perpindahan dibagi selang waktu. Nah, perpindahan merupakan posisi akhir, atau di sini X akhir dikurangi posisi awal dibagi waktu. Jadi posisi pada detik kedua adalah ada di X sama dengan 12 meter, lalu kita kurangi dengan pada waktu awal detik 0 ada di titik 0, dan selang waktunya dari 0 ke 2, di sini tentu selisihnya adalah 2. Maka nilai kecepatan rata-rata dari 0 detik 0 ke detik kedua adalah 6 meter per detik. Nah, tentu nilai kecepatan rata-rata ini akan berbeda kalau misalkan kita mau mencari, katakanlah, dari detik 0 ke detik pertama. Jadi di sini kita mengurangkan posisi detik pertama, yakni 3 meter, dikurangi posisi mula-mula di detik 0, lalu kita bagi dengan selang waktu dari 0 ke detik pertama, yakni 1 detik. Lalu ya tentu, kalau kita misalkan mau menghitung kecepatan rata-rata dari detik pertama ke detik kedua, kita pun akan mendapati bahwa nilainya adalah kecepatan rata-rata dari detik pertama ke detik kedua. Di sini posisi detik kedua 12 dikurangi posisi detik pertama 3, lalu kita bagi dengan selang waktu dari detik pertama ke detik kedua, yakni 2 kurang 1 atau 1 detik. Maka kita akan dapati kecepatan rata-rata detik pertama ke detik kedua nilainya adalah 9 meter per detik. Nah,
Dari apa yang kita pelajari di sini, kita melihat bahwa ketika kita menghitung kecepatan rata-rata suatu gerak benda, nilainya sangat dipengaruhi oleh interval waktu yang dimiliki atau yang ditanyakan. Jadi kita bisa tentu hitung lebih jauh lagi kalau kita memiliki nilai posisi pada detik-detik selanjutnya dengan perhitungan kecepatan rata-rata seperti ini. Perpindahan kita bagi dengan selang waktu. Bagi rekan-rekan yang tertarik untuk memberi support atau sponsor kepada Galileo to Einstein, silakan hubungi kami lewat email g2ephysics@gmail.com. Terima kasih.